Ansor dan Banser, Faisal Assegaf menantang kalian. Tak ada salahnya jika kalian mendengar instruksi dari Gus Nuril, daripada terus berharap kepada kepolisian yang tak kunjung menindak Faisal Qadrun si keturunan imigran. Ya, memang bukan yang pertama. Seingat saya, Faisal Assegaf ini dilaporkan oleh unsur dari NU itu setidaknya sudah 3 kali. Jangan pernah menggertak saya, jangan pernah merasa superior dan merasa paling hebat atau arogan di hadapan dengan saya. Anak-anak Ansor, baik yang di Bansernya, di Pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisi mereka. Walaupun saya sendiri dengan jumlah berapapun banyak kalian, tetapi kalau saya meyakini kebenaran, saya akan lawan kalian sampai kapan saja, di jalur mana saja. Ingat itu. Kalau sampai 3 kali laporan ini, Faisal Assegaf masih bisa lolos, luar biasa. Ada sesuatu berarti. Ada sesuatu yang membuat Faisal Assegaf seolah-olah tumpah hukum. Sampaikan kepada yang di luar sana, sekali ada yang menghina, membayar-bayar, marwah, jamiah, dakwah, muruah, Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU, ulama-ulama NU, kita sebagai kader cuma punya satu kata. Anak muda harus terpancing dan habisi mereka. Kemudian baru lapor ke kiai. Jadi pukul dulu, baru lapor ke kiai. Jangan lapor ke kiai, kemudian saya mau memukuli mereka. Jangan. Pasti kiai akan ngomong jangan. Innallaha ma'as-sabirin. Itu. Yang mengganggu kiai kita, kalau ada yang segel kiai kita, mereka jual, kita potong habis. Faisal Assegaf, si keturunan imigran dari bangsa jahiliyah ini kembali memancing kemarahan warga Nahdien setelah dirinya dilaporkan oleh gerakan pemuda Ansor kepada pihak kepolisian. Laporan dari GP Ansor nampaknya tidak berefek sama sekali terhadap dirinya, sehingga dia pun semakin jumawa dan menantang semua warga NU yang mempermasalahkan hinaannya terhadap NU dan para ulamanya. Lambatnya respon aparat kepolisian terhadap si keturunan bangsa jahiliyah ini tentu membuat kita semua semakin geram dan mempertanyakan keseriusan aparat atas laporan yang telah dilayangkan. Aparat kepolisian harusnya tahu bahwa Faisal Qadrun Assegaf ini merupakan sampah peradaban yang tidak bisa dibiarkan terus menggonggong menyuarakan pemikiran sampahnya. Sangat layak memang pemikiran Faisal Assegaf ini disebut dengan pemikiran sampah, karena dia sama sekali tidak bisa membedakan mana yang namanya kritikan dan mana yang namanya hinaan. Dan itulah memang biasanya sifat para kadrun keturunan imigran, ya rata-rata mereka tidak bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa si keturunan bangsa jahiliyah yang satu ini memang seperti mempunyai misi untuk membusukkan para ulama dari kalangan bangsa pribumi Indonesia. Dia sepertinya memang diberikan tugas khusus oleh kaumnya yang sesama keturunan imigran untuk menjatuhkan wibawa para ulama pribumi dengan tujuan umat Islam di Indonesia tidak akan berpegangan serta tidak akan berpanutan lagi kepada para ulama dari kalangan bangsa pribumi. Hinaan Faisal Qadrun Assegaf kepada pendiri NU Hadratus Kyai Hasyim Asy'ari merupakan usaha nyata yang dilakukannya untuk menjatuhkan wibawa para ulama pribumi Indonesia. Karena Mbah Hasyim adalah simbol dari para ulama kalangan bangsa pribumi Indonesia, sehingga ketika martabat Mbah Hasyim sudah berhasil dijatuhkannya, maka hancurlah martabat seluruh ulama dari kalangan bangsa pribumi Indonesia. Sesungguhnya kelicikan keturunan jahiliyah Faisal Assegaf ini sangat mudah terbaca. Di sisi lain dia sangat membenci NU hingga ia katakan sebagai bakul sampah dan sangat gencar menghina para ulama NU mulai dari Mbah Hasyim Asy'ari hingga Gus Baha. Namun di sisi lain ada seorang ulama di tubuh Nahdlatul Ulama yang dia puja-puja, yang mana ulama tersebut berasal dari kalangan bangsa Arab, yakni Kiai Haji Hasan Gippo. Kiai Haji Hasan Gippo adalah Ketua Umum PBNU periode pertama, yang mana oleh Faisal Assegaf. Beliau dinarasikan sebagai pendiri NU yang paling berjasa, sehingga dia pernah mengatakan NU harus menurunkan foto Hadratus Kyai Hasyim Asy'ari dan menggantinya dengan foto Kiai Haji Hasan Gippo.
Faisal seperti sedang membangun narasi bahwa NU sesungguhnya didirikan oleh ulama dari bangsa Arab, namun saat ini dikuasai dan dimiliki oleh ulama-ulama dari kalangan bangsa pribumi. Narasi busuk si keturunan jahiliyah Faisal Assegaf ini jelas adalah bentuk usahanya membusukkan para ulama pribumi dan mengangkat citra ulama yang berasal dari kalangan etnisnya, yakni etnis Arab jahiliyah. Dan jika sudah begini, haruskah pemuda Ansor dan Banser NU diam saja dan terus menunggu aparat kepolisian yang tidak pernah menindak Faisal Kadrun si keturunan bangsa jahiliyah? Luar biasa, dalam sejarah peradaban Islam di tanah air ini, belum ada orang yang berani menghina dan merendahkan sosok sekaliber Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Dan baru kali ini ada coro mumet sekelas Faisal Assegaf, keroco mumet, berani-beraninya merendahkan kebesaran Hadratus Syekh Basim Asy'ari. Hasyim Asy'ari kadaluarsa, expired. Gak ada apa-apa pengaruh Hasyim Asy'ari itu dengan misal Rhoma Irama yang juga menggunakan lagu untuk berdakwah kepada umat. Rhoma Irama itu sebelum konser untuk berdakwah itu sudah ribuan, ratus ribu orang menunggu. Hasyim Asy'ari lokal. Oknum keturunan Arab yang kurang ajar kepada tokoh ulama pribumi kita, Mbah Hasyim Asy'ari. Mestinya orang-orang yang Faisal Assegaf adalah orang yang paling berterima kasih kepada NU. Tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang pejabat tak kala itu membawa api parlemen, bahwa menyampaikan daripada persetujuannya Mbah Hasyim Asy'ari agar menyampaikan kepada Bung Karno agar warga negara Indonesia wabil khusus dari keturunan Arab dijadikan WNI. Sampai sejauh ini saya melihat saudara-saudaraku kader-kader NU di tanah air, ya pasukan Banser, Banggar Nusa masih sabar. Anak-anak Ansor, baik yang di Bansernya, di Pagar Nusanya, di Patriot Garuda Nusantaranya, tidak diperintah pun dia akan bangkit, duduk bersama atau berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau kesabaran itu ditabrak, kita akan habisi mereka. Instruksi dari Gus Nuril sudah jelas. Seluruh elemen pasukan perang Nahdlatul Ulama Banser dan Pagar Nusa akan tetap duduk dan berdiri bersama dengan penuh kesabaran. Tapi jika kesabaran itu sudah ditabrak, pasukan perang Nahdlatul Ulama tidak punya pilihan lain dan harus siap menghabisi mereka para penghina NU dan para ulamanya. Sampai kapan kita akan terus menunggu aparat kepolisian yang seakan tidak pernah serius menindak si keturunan jahiliyah yang satu ini? Lihatlah, dia kini semakin jumawa dengan menantang semua warga Nahdliyin yang mempermasalahkan hinaannya terhadap NU dan para ulamanya. Kita tetap meyakini Faisal Kadrun si keturunan imigran yang tidak tahu diri ini adalah seekor anjing peliharaan yang memang ditugaskan khusus untuk pembusukan para ulama pribumi Indonesia. Dia hanya seekor anjing peliharaan tuan yang mana anjing tersebut tidak akan dibiarkan oleh tuannya diciduk oleh aparat kepolisian. Sudah sangat jelas polisi tidak mungkin tidak bisa memproses seekor Faisal Assegaf jika di belakangnya tidak ada bohir besar yang mempeliharanya. Maka dari itulah ada baiknya seluruh elemen pasukan perang Nahdlatul Ulama segera bertindak. Laksanakan instruksi dari Gus Nuril yang sudah jelas perintahnya untuk menghancurkan semua penghina NU dan ulama-ulamanya. Penjaga Indonesia, garda Indonesia yang sesungguhnya adalah ulama-ulama NU. Dengan jutaan santrinya di dalam konsep hankam rata, TNI Polri itu adalah ujung tombak, tetapi rakyat adalah kekuatan yang sesungguhnya di dalam mengamankan bangsa dan negara. Kami sebagai anak-anak muda NU kadang-kadang kita sering terpancing dengan kelompok-kelompok sebelah. Nah, kita harus seperti apa sikap kita? Ya kalau tidak terpancing bukan anak muda namanya. Anak muda harus terpancing dan habisi mereka. Kemudian baru lapor ke kiai. Jadi pukul dulu, baru lapor ke kiai. Jangan lapor ke kiai, kemudian saya mau memukuli mereka, jangan. Pasti kiai akan ngomong jangan. Innallaha ma'as sabirin. Gitu.